Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan video, pembahasan soal maksud saya yang kemarin sudah saya berikan kepada kalian. Ternyata dari soal yang sudah saya berikan dan video yang sudah saya upload masih banyak belum difahami oleh kalian. Oleh karenanya akan saya bahas soal-soal tersebut supaya kalian lebih memahami lagi. Oke, kita coba lihat soal yang nomor kemarin, beberapa soalnya ya. Subnet mask yang tepat untuk topologi di atas. Nah, kira-kira apa ini? Caranya gimana? Kita bahas ya di sini ya. Kalau menggunakan /30 kalau mau cara gampangnya gitu, tinggal 32 dikurangi 30 hasilnya 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Terus 256, ini 256 kurangi 4 berapa? 252. Berarti subnet masknya adalah cari yang belakangnya ini 252. Yang mana berarti? Yang ini. Bawahnya, Pak. Nah, ini ada 252 itu kan. Ada 252. Nah, jadi kalian kalau membahas tentang subnetting seperti ini, yang perlu kalian ingat hanya angka-angka ini sebenarnya. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Kalau mencari subnet mask, ini adalah /25 ini. /26, /27, /28, /29, /30, /31, /32. Subnet masknya berapa ini? Berarti 128 ini sini ya. Yang bilangan desimalnya adalah ini titik 128, belakangnya ini ditambahkan plus, jadinya berapa? Titik 192. Terus lagi di sini berapa? Plus lagi 192 tambah itu 32 titik 224, seterusnya 24 10, terus lagi plus lagi 24 8, tambah lagi berapa itu? 252. Pas kan tadi ini? 252 ini 130. Terus tambah lagi di sini 2 jadi 25 4. Ini 31 itu 254. Terus tambah lagi di sini /32 ya 25 5. Seperti itu. Jadi kalian nggak usah bingung gitu ya, seperti yang sudah sering Pak Guru katakan ke kalian, saya ngajar di kelas setiap saat ini seperti ini. Terus kalau mencari jumlah hostnya berapa? Jumlah hostnya tinggal lihat ini aja. Kalau /25 ya sama, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Udah seperti itu. Nanti tinggal kalian mengurangi aja. Dikurangi dengan 2 kalau jumlah host valid. Kurang 2 kalau jumlah host valid. Gitu. Nah, terus kalau /24 berapa? Ya ini tinggal dimajuin aja nih. /24 misalkan di sini /24. Ya di sini berarti berapa? 25, 6.
kurangi 2, jadi jumlah host validnya adalah 254. Udah tidak ada yang susah. Terus lagi yang soal selanjutnya ini ya, kita cek lagi. Pada topologi soal nomor 1, apakah PC perlu diberikan default gateway? Nah, ini topologi ini. Kira-kira perlu nggak? Ini. Ini perlu diberi default gateway nggak? Kira-kira kalau kalian ngomong dalam satu ruangan gitu sama teman kalian, apakah perlu keluar pintu dulu gitu? Tidak perlu ya. Kalau tidak perlu ya berarti di sini tidak perlu. Tidak ada gateway gitu. Gateway. Jadi jawabannya di sini harusnya berapa? Jawabannya harusnya tidak. Terus lagi, pada saat PC 0 pertama kali mengirimkan ARP ke PC 1, source L2 dari paket tersebut adalah, nah, ini sama ini. Kan kalian udah nonton videonya ya. Pertama kali kalau PC 0 mau ngeping ke PC 1, langkah pertamanya adalah gimana? Gini ya. Kirim ARP. ARP itu isinya apa sih? Isinya adalah source-nya itu adalah pengirimnya ini, destination-nya adalah tujuannya ini. Tapi ingat kalau langkah pertama ini ya, langkah pertama itu source-nya masih punyanya PC 0. Cara ngeceknya gimana? Kemarin kan Pak Guru sudah memberikan file PKT-nya ya. Nah, di sini terus ada clue-nya juga bagi yang tidak mempunyai laptop gitu ya. Di sini adalah 001C94574. Source-nya ya berarti yang ini. 4574 itu. Source-nya adalah 4574. Nah, karena langkah pertama ini kan baru mau tanya-tanya nih. Kalau mau tanya-tanya masih random. Random di sini adalah FF. Ini langkah pertama. Terus setelah itu langkah keduanya ya. Yang langkah keduanya yang sini. Boleh. Langkah keduanya yang di sini, ARP-nya replay ya, ARP replay. Reply-nya adalah apa? Reply-nya source-nya siapa? Source-nya ya punya ini. MAC address-nya ini. MAC address-nya ini berapa? 5CC9. Nah, karena ini sudah langkah kedua, alias reply-nya kan udah tahu. Destination-nya siapa? Ya ini, 4574. Alias si MAC address-nya si PC 0. Seperti itu. Saya harap kalian paham ya. Terus lagi soalnya lagi gimana? Nah, di sini berarti jawabannya apa? Pada saat PC 0 pertama kali mengirim paket ARP, source dari paket tersebut adalah 4574. Ya. Source-nya kok. Langkah pertama berarti kan pertama kali. Terus pada saat PC 0 pertama kali mengirim paket ARP ke PC 1, destination L2 dari paket tersebut adalah tadi. Sini. FF langkah pertama kali tadi kok. Kan udah jelas. Ya. Terus destination-nya tadi masih FF. Nah, terus kembali lagi di sini. Pada saat PC 0 menerima respon, lah berarti kan tadi yang langkah kedua, menerima respon berarti reply-nya. Menerima reply-nya dari PC 1. Destination L2 dari paket tersebut adalah
Destinasinya ya ini. Destinasinya ini. Menerima reply kok ke sini kok. Destinasinya adalah 4574. Terus source-nya ya sama ini. Source-nya berarti ini. 5cc 9. Soal yang ini nih. Oke, saya harap kalian paham. Terus ini yang ICMP. Nah, ICMP kan ada itu setelah ICMP ini ya. ICMP terjadi setelah ARP dulu. ARP-nya sudah memindahkan paketnya itu, baru yang ICMP. ICMP-nya gimana tadi? Pada saat PC0 mengirim paket ICMP ke PC1, source L3 dari paket tersebut adalah, nah, berarti kalau ICMP ini source-nya berupa apa kira-kira? Dan destinasinya. Source-nya berupa IP address. IP address-nya, source-nya ini, berarti pengirimnya ini berapa itu? 10, 10, 10, 1. Destinasinya berapa ini berarti di sini? 10, 10, 10, 2. Udah itu seperti itu. Source-nya berarti 10, 10, 1. Terus, sorry ini, source-nya ini ya. Terus di sini ada lagi nih, tambahan lagi nih. Mendapatkan respon. PC1 mendapatkan respon. Source-nya dari siapa nih? Kalau mendapatkan respon gitu. Respon. Ini kan pertama kali ngirim nih, ICMP. Ini dulu ICMP. ICMP. Terus ketika PC0 menerima respon atau balasan, berarti gimana? Menerima respon atau balasan, sini ICMP-nya gimana? ICMP reply. Source-nya berapa? Pengirimnya siapa? Pengirimnya ya ini, source-nya ini 10, 10, 10, 2. Destination-nya 10, 10, 1. Tinggal dibalik aja. Nah, seperti itu. Pada saat PC0 mendapatkan respon ICMP dari PC1, source L3 dari paket tersebut adalah 10, 10, 2. Ya, jadi jangan bingung. Pertama kali itu mengirimkan ARP dulu, langkah pertama. Kalau ARP itu langkah pertama itu belum tahu siapa-siapa nih. Mau ngirim ke siapa? Random. Jadi menggunakan FFFF atau di sini broadcast-nya. Broadcast. Nah, source-nya dari siapa? Pengirimnya kan udah tahu. Pasti ya PC0 gitu dong. Nah, setelah sampai di sini, source-nya pasti PC1. Destination-nya ke 4574 yang tadi udah tahu kok. Kalau tidak percaya silakan kalian buka sendiri di aplikasi paket tracer di file quiz PKT-nya. Silakan di uji coba lagi. Terus sini. Salah satu contoh implementasi topologi pada soal satu kehidupan sehari-hari. Pilih 2 jawaban. Kira-kira apa? Di video yang sebelumnya sudah saya bahas. Yaitu ketika mentransfer sebuah file besar menggunakan kabelan. Ya, itu salah satunya. Terus kalau di sini ini pilihan yang ketika akan membuat 2 buah jaringan yang berbeda dan dapat saling berkomunikasi tidak mungkin. Harus menggunakan router dan switch. Kalau ketika akan menginstal PC melalui jaringan, kira-kira bisa nggak? Bisa. Nah, ini yang ketika akan membuat jaringan laboratorium yang berkomunikasi dengan laboratorium lain, itu salah. Berarti ada 2 ini. Oke ya. Terus soal yang nomor 2. Oke. Nah, kalau seperti ini kalian broadcast domain, collision domain,
Masa masih tidak bisa? Kan udah berkali-kali. Ini banyak yang salah ini. Ya, saya hapus dulu. Maksudnya satu broadcast domain gimana sih? Satu broadcast domain itu gimana? Ini segini satu broadcast domain, ini satu broadcast domain ini. Ini satu broadcast domain. Broadcast domainnya ada satu. Collision domainnya karena ini switch, berarti gimana? Collision domain. Collision domainnya ada 1, 2, 3, 4. Collision domainnya ada berapa? 4. Kalau ditanyakan collision domain, ingatlah cabang dari switch. Kalau broadcast domain, ingatlah di sini cabang dari router. Di sini kan tidak ada router gitu, dianggapnya satu broadcast domain. Itu ya. Silakan dipahami lagi. Terus lanjut ke soal yang selanjutnya. Berarti ini ada satu collision domain, ya. Satu broadcast domain dan 4 collision domain. Jawabannya yang ini. Terus pada topologi soal 2, apakah semua PC perlu diberikan default gateway? Nah, sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini yang tadi koneksinya host to host, yang ini adalah host to multiple host gitu. Jadi banyak host, tapi di jaringan lokal. Atau kalian misalkan ngomongnya dalam satu kelas dalam satu kelas dengan temannya, itu tidak perlu kalian keluar ke pintu. Nah, subnet mask yang tepat kira-kira berapa nih kalau menggunakan cara yang tadi? /29 berarti tinggal hitung aja kalian kalau pakai jari gitu kan. 128 kalau 29 berarti berapa? 25, 26, 27, 28, 29. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalian bisa menggunakan jari kalian. 128, 192, 22, 4, terus 240, 248. Berarti subnet masknya adalah 255, 255, 255, 248. Wis. Ini tidak ada 1 menit bisa. Nah, itu ada 248 yang benar yang ini ya. Nah, tuh. Nah, ini pada saat PC2 mengirimkan paket ICMP ke PC2 ke PC4, destination L2, paket tersebut adalah kira-kira apa? ICMP ini ya, destination L2-nya. Ayo. Destination L2-nya gimana? Berarti kalau sudah menggunakan ICMP, ya, menggunakan ICMP, PC2 ke PC4. Nah, kita lihat. PC2 ke PC4 sini ya. Tapi ICMP. Kita hapus dulu. Ya. PC2 ke PC4. Tapi pada saat ICMP. Nah, destination L2-nya kira-kira mana? Destination L2 berarti yang ditanyakan apa? Frame-nya ya. Frame-nya alias MAC address-nya. Maksudnya seperti ini. Misalkan tadi ini udah diberi IP address ya.
Kita cek dulu, kasih IP address apakah sudah ada. Oh, belum ada ya. Kita kasih dulu nih, misalkan IP-nya berapa di sini? 192.168 192.168 1.1. Sini subnet masnya berapa itu? /29 tadi 248. Nah. Itu 92.168 1.3 255 248. Ini kan seperti itu. Pingnya di sini paket yang ICMP. Kita lihat simulationnya. Simulation. Terus kita ICMP dan ARP. Nah, kita ping PC 2 ke PC 4 ya. Kita lihat yang paket ICMP-nya nanti. Ini pertama ARP dulu. ARP-nya biarkan dulu berjalan. ARP-nya di broadcast, biarkan. Yang ditanyakan kan tadi adalah, nah ini sekarang mulai dari sini. Soalnya tadi gimana mintanya? ICMP destination L2 dari paket tersebut adalah, nah, nih. Kita cek nanti ya. Ini yang ICMP. Destination-nya berapa itu? Yang L2-nya adalah IP-nya atau MAC address-nya sih 8CA5. 8CA5 itu punya siapa? Ini PC 4. Tidak lagi FFFF lagi. Karena sudah tahu, karena soalnya tadi adalah ICMP, berarti sudah pernah melakukan ARP tadi. Makanya jawabannya ini 8CA5. Pembuktiannya di sini tadi. Nih, detailnya tuh. Yang mana tadi? Nah, frame-nya tadi kan Ethernet 2 ini di sini. Source-nya itu dari sini. Terus destination-nya ini 8CA5. Itu cara menganalisanya seperti itu. Terus yang soal selanjutnya, pada saat PC 2 mengirimkan paket ARP ke PC 4 destination, nah, L2 dari paket tersebut adalah, bisa ditebak, karena ARP ya, ARP berarti kan langkah pertama ini. Kalau ARP ini kan langkah pertama. ARP ini kan langkah pertama. Langkah pertama. Berarti source-nya berapa? Source-nya adalah ini, yang punya PC 2. PC 2 IP-nya berapa itu? Jadi lihat nggak? 4D, 3D. 4D, 3D. Destination-nya masih FFFF. Langkah pertama kok. Masih broadcast yang tadi kan. Cara mengeceknya silahkan di sini tadi. Itu. Terus lagi yang soal selanjutnya, pada saat PC 2 menerima respon paket ARP, ini sama aja tadi. Berarti menerima respon berarti langkah keberapa kira-kira ini? Langkah keberapa ini? Menerima respon berarti ke sini kan? Langkah kedua, ARP. Berarti source-nya berapa? Source-nya ini, PC 4. 8CA5. CA5. Destination-nya ini 4D, 3D.
Tidak lagi FFFF karena sudah pernah mengirim, sudah tahu ini datanya dari siapa. Tuh. Ya, saya harap kalian paham. Terus lagi soal selanjutnya, pada saat PC2 pertama kali mengirimkan paket ARP ke PC4, paket ARP ketika sampai di switch akan di apa kira-kira ini? Ini kan sering kali saya katakan di mana ya? Di video-video saya akan di apa? Di broadcast tadi ini. Coba kita mundur ke belakang. Nah, itu tadi. Langkah yang ini kan tadi. Sorry. Nah, pakai datanya kan sampai sini. Nah, terus setelah di sini sampai di broadcast. Seperti itu. Yang di drop di mana? Di PC3 dan PC5. PC4-nya di sini nanti di respon, di reply. Terus lagi perintah yang digunakan untuk menghapus tabel MAC address pada switch. Kalau kalian yang tidak memperhatikan video saya ya berarti tidak tahu. Bisa dicek lagi di video saya adalah ini jawabannya. Clear MAC address table. Silahkan dicek di video saya. Terus perintah yang digunakan untuk menghapus ARP table juga ada di video saya yang sebelumnya, yaitu apa? ARP table pada PC, ARP min D. Terus ini yang terakhir ini rada lumayan. Konfigurasi ARP min A, PC2 dan PC3-nya masih kosong ARP-nya. Terus switch-nya baru ada ke 8CA5 itu ke PC4, FA01 ke PC2. Terus paket ARP ketika berada di switch akan diapakan kira-kira? Dibuat seperti ini. Ini kan udah tahu nih. Oke. Ya. Di sini switch-nya itu sudah tahu. FA03 itu sudah MAC address table-nya. MAC address table-nya. Ini udah ada nih MAC address table. Berapa tadi? 8C A5 itu dipetakan ke FA03. Terus 4D 3D ke FA01. Nah, sudah dipetakan seperti ini. Terus PC2 akan ngeping ke PC3. Ini akan ping ke sini. Kira-kira data yang sampai di sini diapakan? Ini kan udah dikasih plang tadi nih, mau ke PC2 yang apa? MAC address-nya 4D 3D lewat FA01. Terus ke PC4 yang MAC address-nya 8C A5 lewatnya port FA03. Nah, kalau sampai sini akan diapakan kira-kira? Di broadcast. Nah, di broadcast lu nggak tahu ini ke sini. Ya. Jadi jawabannya di broadcast. Silakan dipraktikkan sendiri. Terus yang nomor 3 nih. Soal yang nomor 3 nih. Ini berarti ada berapa broadcast domain dulu deh, biar gampang. Broadcast domainnya ada 1, 2, nah ini 3 ini. Jadi broadcast domainnya ada 3. Mana aja? 1,
2, 3. Broadcast domainnya ada 3. Collision domain. Collision domainnya ada berapa kira-kira? Collision domain. Collision domain kita lihat cabangnya sih. Cabangnya switch. 1, 2, 3, 4. Nah, yang sering terlewat di sini juga ada 5 collision domainnya. Jadi antar router itu juga punya satu collision domain. Silakan dibaca lagi materi yang sudah saya berikan di semester lalu. Jadi antar router itu juga termasuk satu collision domain, gitu ya. Jadi jawabannya silakan cari sendiri itu. Collision domainnya ada 3. Broadcast domainnya ada 3, collision domainnya ada 5. Terus lanjut ini. Tentukan source frame address dari L2 ya. Atau source frame address L2 dari paket ICMP pada titik B ketika PC6 melakukan ping ke PC7. Nah, ini kalau yang tidak pernah membuka Classroom tidak akan pernah tahu nih updatean dari soal yang sudah saya berikan ya. Jadi silakan sering dibuka Google Classroom. Pada titik berapa tadi itu? Pada titik B. Di situ soalnya adalah source frame address L2 dari paket ICMP. Nah, pada titik B ketika PC6 melakukan ping ke PC7, berarti sama kayak tadi. Source frame address-nya L2-nya ya otomatis yang ini. PC6 mau ke PC7. Kalau tidak percaya silahkan dipraktikkan sendiri. Ini kan mau ngeping ke sana. Mau ngeping ini ke sini. Nah, sudah melakukan ICMP, berarti ARP-nya sudah kan? Kalau ARP-nya sudah, source-nya ya pasti ini. Wong belum melakukan ARP aja, source-nya pasti ini. Destination-nya nanti kalau langkah pertama, nah destination-nya baru yang di sini. Kalau langkah pertama ini FFFF dulu. FFFF atau langsung ke sini coba kira-kira. Kalau di sini kan perlu pakai gateway ya. Kalau pakai gateway, ya berarti dari sini langsung. Tidak FFFF lagi. Karena sudah tahu ini mau ke jaringan yang bukan 192.168.3.0. Mau ke 4.0. Berarti kan sudah ke jaringan yang lain. Gitu. Ini jawabannya apa nih? Source-nya. Kalau source gampang ini source. Pasti A582. A582. Nah, ini. Tuh. Destination berapa nih? Destination frame address L2 paket ARP pada titik B. Nah, ketika PC6 melakukan ping ke PC7 titik B. Destination-nya berapa ini kira-kira? FFFF ya. Nah, masih FFFF silakan diperiksa. Di sini ini kan masih belum tahu, ini nanti ARP-nya reply. Jadi tadi saya koreksi. Pertama kali ARP-nya ini adalah FFFF. Tapi nanti kalau sudah ICMP sudah berbeda ininya, destination-nya. Ya, masih FFFF. Terus destination L3 dari paket ICMP, berarti IP address-nya nih pada titik C ketika PC6 melakukan ke PC7 ping itu ya. PC6 ke PC7 yang namanya L3 IP address-nya di mana-mana ya sama, source-nya dari sini 3.9, destination-nya ke sini 3.10. Sorry, 4.10. Mau di sini sama aja semuanya. Jadi di sini adalah 4.10. Terus source IP address L3 dari paket ICMP
pada titik D ketika PC 6 melakukan ping ke PC 7. Nah, berapa itu? Source-nya adalah 3.9. Kecuali di sini soalnya saya mengatakan reply. Nah, kalau saya di sini soalnya mengatakan reply, baru source-nya adalah ini 4.10. Tadi kan saya sudah mengatakan kalau PC 6 ping ke PC 7, L3-nya ya sama. L3-nya itu source-nya tetap 3.9, destination-nya 4.10, dimanapun titiknya A, B, C, D, E sama. Gitu. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila ada pertanyaan, bisa komen di Google Classroom. Silakan dimaksimalkan atau komen di YouTube. Ya. Dari pertemuan kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.